Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat dan juga tidak ketinggalan ayah bundanya yang juga hebat. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan semangat untuk menjalani pembelajaran. Ketemu lagi bersama Pak Dilham, tapi bukan di pembiasan literasi. Ketemunya di pelajaran PPKN. Hari ini atau pagi ini kita akan belajar PPKN dengan materi sumber energi. Ada yang pernah dengar sumber itu apa atau energi itu apa? Ya, benar. Sumber itu bisa dikatakan gampangnya tempat asal dan energi itu adalah bahan bakar. Kita lihat slide selanjutnya. Jenis-jenis sumber energi. Ada apa aja sih jenis-jenis sumber energi? Yang pertama itu ada energi air, energi listrik, dan juga energi minyak bumi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Contohnya bagaimana, Pak? Air sebagai salah satu sumber energi. Contohnya begini. Waktu sebelum pandemi pasti ada pembelajaran olahraga dan harus ada materi yang mengharuskan kalian lari-larian. Betul? Nah, setelah lari-larian pasti merasa haus kan? Butuh energi berupa air. Nah, itu salah satu contoh energi. Salah satu contoh air merupakan salah satu energi. Begitu. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Bagaimana sih Pak kincir air? Kita lihat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kincir air. Mungkin anak-anak sekalian yang di kota sudah jarang melihat kincir air. Karena di sisi lain kincir air ini membutuhkan arus air yang deras sehingga bisa memutarkan si kincir air ini dan menghasilkan listrik yang disimpan di suatu baterai dan dialirkan ke sebuah desa. Nah, karena kita hidup di kota dan pasokan listriknya dialirkan oleh PLN atau perusahaan listrik negara, maka kita secara umum tidak membutuhkan kincir air ini. Mungkin ada saudara-saudara anak-anak sekalian yang masih tinggal di desa dan menggunakan kincir air karena PLN belum masuk ke daerah tempat tinggal saudara-saudara atau teman-teman adik tersebut. Nah, begini kira-kira. Biasanya digunakan di daerah sungai atau di daerah yang airnya sangat deras gitu. Begitu, ini bentuk dari kincir air. Kita lanjutkan, oke? Ayo kita mengamati. Yang pertama, lihatlah sekeliling rumahmu. Apakah ada air dan listrik? Yang kedua, apa manfaat air dan listrik bagi kehidupan? Yang ketiga, siapa saja yang menggunakannya? Yang keempat, apa yang harus kita lakukan terhadap air dan listrik? Yang kelima, mengapa kita harus menghemat air dan listrik? Oke, pahami ini, amati dari pertanyaan ini. Coba, kenapa ya? Atau apa ya? Atau siapa ya yang menggunakan? Oke, kita lanjut. Ayo setelah tadi mengamati, kita berdiskusi. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Coba, apa ada yang pernah mendengar hak itu apa dan kewajiban itu apa? Lalu yang paling penting apa sih Pak? Hubungan hak dan kewajiban dengan sumber energi air tadi. Coba sebelum itu diingat-ingat atau ada yang pernah memahami hak atau kewajiban itu apa? Sudah? Coba kita lihat ini jawabannya ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, milik atau kepunyaan, dan kewenangan dalam hukum. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, dan pekerjaan. Dibingungkan ya? Untuk secara gampangnya gini, hak dan kewajiban. Contohnya, orang tua anak-anak sekalian pasti bekerja kan? Nah, bekerja itu merupakan suatu kewajiban. Dan hak adalah gaji yang diterima oleh orang-orang tua.
kalian setelah bekerja, begitu. Atau mungkin anak-anak sekalian melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu kewajiban, dan hak kalian adalah mendapat pahala, begitu. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan, dan hak itu kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu milik atau kepunyaan, gitu. Sudah paham kan? Kewajiban itu misalnya kayak tadi anak-anak beribadah atau sholat, itu adalah kewajibannya, dan hak anak-anak adalah mendapat pahala, begitu. Atau yang orang tua anak-anak sekalian tadi bekerja, dan haknya adalah mendapat gaji, begitu. Oke? Nah, apa hubungannya sih Pak dengan air? Nah, air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apa itu kewajiban dalam menjaga air? Kita lihat di sini. Nah, coba kita lihat. Mana hak, mana juga kewajiban. Kewajiban di sini adalah membersihkan air supaya airnya menjadi bersih. Dan haknya adalah bisa minum, bisa mandi, dan bisa cuci tangan. Kewajiban kita bersih-bersih dan berhemat air. Dan ini salah satu contoh bisa dibilang bermain air, dalam arti tidak sepenuhnya menjalankan hak dan kewajiban, begitu. Oke, sudah paham? Kita lanjut. Yang selanjutnya setelah energi air, sekarang energi listrik. Energi listrik itu adalah salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik, dan kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Nah, adik-adik, energi listrik ini adalah energi yang sangat dekat dengan kita. Bahkan HP yang dipegang atau komputer yang dipegang adik-adik saat menonton video ini memerlukan listrik loh. Karena baterai itu tidak akan jalan atau tidak akan berfungsi jika tidak dicas oleh listrik. Oke, paham? Kita lanjut. Amati gambar berikut. Yang A. Lagi tidur, TV-nya menyala, komputernya atau laptopnya menyala, dan juga mungkin ini sedang main game ya. Dan yang gambar B, ada keluarga sedang menonton TV. Nonton ya, tidak tidur seperti adik ini, begitu. Kita kembali ke slide sebelumnya. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Lalu menurut anak-anak sekalian, mana yang gambar di sini menunjukkan hak yang menjalankan hak dan kewajiban penggunaan listrik secara baik? Yang A atau yang B? Yang mana? Yang B kan? Karena yang A sayang sekali tidak mematikan laptopnya, menonton TV tapi dianya tidur, sayang sekali ya. Dan gambar B merupakan contoh dari penggunaan hak dan kewajiban yang tepat dalam penggunaan listrik. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara kita menjalankan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi listrik? Yang pertama, mematikan lampu saat tidur. Yang kedua, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan. 3, menggunakan listrik dengan bijak. Contoh-contoh ini sudah terlihat di adik ini. Sebenarnya adik ini bisa mematikan TV ini saat mau tidur gitu. Jadi bijak dalam menggunakan listrik gitu. Oke? Paham? Kita lanjut. Nah, selanjutnya sumber energi yang ketiga yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Contohnya, waktu adik-adik sekolah sebelum masa pandemi, kan diantar tuh sama orang tua, ada yang diantar naik motor, ada yang diantar mungkin naik mobil. Nah,
bahan bakar dari motor dan mobil tersebut itu adalah minyak bumi atau yang dinamakan bensin begitu. Dan adik-adik tahu tidak bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Oke, kita lanjut. Lalu Pak, contoh minyak bumi itu apa saja? Ini, pernah atau pasti adik-adik lihat di rumah. Gas LPG ini adalah contoh minyak bumi. Terus ini apa? Bensin, betul. Bensin salah satu contoh minyak bumi. Dan ini yang ketiga adalah minyak tanah. Mungkin waktu zaman Bapak dulu, waktu masih kecil, sering disuruh sama orang tua untuk membeli minyak tanah karena gas LPG belum ada. Namun sekarang fungsi dari minyak tanah ini sudah tergantikan oleh gas LPG tersebut. Walaupun begitu, minyak tanah adalah minyak bumi. Dan selanjutnya adalah aspal. Ini tuh aspal ya. Adalah salah satu juga jenis dari minyak bumi gitu. Dan tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat dibuat lagi oleh manusia begitu. Namun bisa dicari, namun tidak dapat dibuat lagi oleh manusia. Nah, karena maaf ya, harusnya energi minyak bumi bukan energi listrik. Bagaimana cara kita menjalankan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi minyak bumi? Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Karena penggunaan minyak bumi ini terus bertambah, sedangkan minyak bumi tidak dapat diperbaharui sehingga akan terus berkurang pasokannya begitu. Oke, paham? Kita lanjut. Ya, terima kasih. Setelah kita membahas sumber energi dari energi air, energi listrik, dan juga terakhir energi minyak bumi, semoga anak-anak sekalian paham dan bisa menjalankan hak dan kewajiban untuk bisa bijak dalam menggunakan 3 sumber energi tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sehat-sehat selalu dan semangat mengerjakan tugasnya. Salam hangat dari Pak Ilham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.